Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kelangkaan spesies dan kepunahan spesies serta penyebab faktor kepunahan dan kelangkaan spesies. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian tentang kelangkaan spesies. Menurut Landell dan Whittaker 2011, kelangkaan dapat berarti bahwa spesies memiliki kepadatan yang rendah hidup dalam kondisi lingkungan yang sempit atau menempati wilayah geografis yang sempit. Sejak tahun 1859, Charles Darwin telah mensinyalir bahwa kelangkaan merupakan tahap awal dari kepunahan spesies. Kelangkaan juga menjadi pusat perhatian dalam studi konservasi biologi dan merupakan dimensi penting dari keanekaragaman hayati. Saat ini telah banyak dijumpai banyak spesies makhluk hidup yang telah terancam punah, bahkan telah punah. Kepunahan spesies ini akan terus berlanjut apabila eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kehidupan dalam ekosistem terus berlanjut. Penyebab kepunahan ini harus segera diatasi, padahal Indonesia sendiri memiliki jenis satwa yang sangat luar biasa. Kepunahan atau kelangkaan spesies yang mengurangi keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Marshwood dan Ginoga tahun 2016, berikut beberapa faktor penyebab kepunahan atau kelangkaan spesies. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memperhatikan kelestarian makhluk hidup. Yang kedua, penyempitan spektrum perdagangan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kepemilikan, manajemen, dan alur pemanfaatan termasuk juga kemiskinan. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan aplikasi mengenai ekosistem alam dan komponen-komponennya. Selanjutnya, kegagalan mengenai lingkungan dan sumber daya alam dalam sistem ekonomi dan kebijakan. Selanjutnya, sistem hukum dan kelembagaan yang merangsang eksploitasi sumber daya biologi yang tidak lestari. Persepsi yang salah ini dalam mewujudkan keinginan untuk menghasilkan sesuatu cara yang cepat dan mengakibatkan kegagalan jangka panjang, termasuk etika konservasi masyarakat tidak berkembang. Sikap antroposentrisme yang menyebabkan rendahnya penghargaan terhadap sumber daya alam yang tidak atau belum bermanfaat bagi manusia. Kurangnya penghargaan terhadap aktivitas inilah dalam transisi kebudayaan dari pola pertanian sederhana ke pertanian modern menuju industrialisasi. Dalam Indonesian Biodiversity Strategies and Action Plan atau sering kita sebut IBSAP tahun 2003 sampai 2020 yang merupakan produk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, menjelaskan beberapa faktor penyebab krisis keanekaragaman hayati. Adalah yang pertama faktor teknis, yang kedua faktor struktural. Apa itu faktor teknis? Faktor teknis adalah faktor-faktor yang secara teknis terkait dan berdampak langsung terhadap terjadinya krisis keanekaragaman hayati. Yang kedua, faktor struktural. Apa faktor struktural? Faktor struktural adalah faktor yang secara khusus terkait dengan aspek kebijakan, kelembagaan, penegakan hukum, serta riset. Lebih detail lagi, berdasarkan IBSAP, faktor teknis ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, kesadaran, pemahaman, dan kepedulian yang rendah dari berbagai pihak. Selanjutnya, pemanfaatan yang berlebihan, pemungutan dan perdagangan ilegal, konservasi habitat, monokulturisme dalam budidaya dan pemanfaatan, pembagian manfaat yang tidak adil, introduksi spesies dan varietas eksotis, penggunaan teknologi yang merusak pencemaran, kekeliruan dalam menilai sumber daya alam, serta tekanan penduduk, kemiskinan, dan keserakahan. Yang terakhir yaitu perubahan iklim.
Faktor yang lainnya adalah faktor struktural. Faktor ini terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, kebijakan eksploitasi, sentralisasi, sektoral, dan tidak partisipatif. Yang kedua, sistem kelembagaan yang lemah, serta sistem dan penegakan hukum yang lemah juga. Dan yang terakhir, riset, informasi, dan SDM yang tidak memadai. Kepunahan makhluk hidup ini merupakan suatu kerugian yang amat besar, khususnya bagi kita negara Indonesia. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Apabila suatu makhluk hidup punah, maka tidak ada lagi kehidupan di dunia. Jangan menyia-nyiakan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Menciptakan makhluk hidup dengan peran dan manfaatnya masing-masing. Mari kita lestarikan alam kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.